Elsa atas perkenanannya pagi hari ini menjelang siang ya, berada bersama-sama untuk kita kembali mempertajam. Waktu ini merupakan kesempatan untuk mempertajam sebuah pelayanan pembelajaran yang berdampak kepada siswa. Ya, agenda kegiatan kita hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah dampak atau aksi nyata yang akan disampaikan oleh teman belajar saya, Ibu Desi. Kita akan sama-sama melihat hasil belajar yang dialami oleh Ibu Desi selama kurang lebih hampir 3 bulan ya di pendidikan guru penggerak ini. Tentunya sudah mendapat hal-hal yang baru untuk mempertajam sebuah pembelajaran yang berdampak kepada siswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi itu merupakan nyawa. Ya, kita hidup tanpa visi, ya kita seperti orang yang hidup tanpa arah dan tujuan. Itu sebabnya visi sekolah juga harus kita bangun menuju ke sebuah pembelajaran yang berdampak kepada siswa. Ya, untuk itu Ibu Desi akan berbagi bersama-sama dengan kita hasil pembelajaran yang sudah diikuti selama kurang lebih 3 bulan ini untuk membawa kita semua kepada sebuah visi sekolah di SD Negeri Jombang 1 ini menuju ke sebuah pembelajaran yang lebih berdampak kepada siswa. Jika selama ini pembelajaran sudah berdampak kepada siswa, kita akan lebih pertajam lagi agar pembelajaran yang kita lakukan terhadap setiap anak-anak didik kita menjadi pembelajaran yang menyenangkan, membawa anak-anak kepada sebuah situasi pembelajaran yang aman, menyenangkan, bahagia, serta memberi keselamatan buat setiap anak didik kita. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan waktu selanjutnya forum diskusi ini kepada Ibu Desi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Satpol SPD, yang terhormat dan rakit saya Ibu Agustin, dan yang terhormat para teman-teman semua Dewan Guru SDN Jombang 01. Terima kasih pada hari ini kita semua berkumpul untuk melaksanakan tentang diskusi visi. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menjalankan diskusi ini. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Tuhan Nabi besar kita agar mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu semuanya, awal dari diskusi ini adalah tadi sudah adalah pendahuluan oleh Ibu Agustin dibuka. Acara selanjutnya adalah pembacaan tentang puisi. Ya, di sini diwajibkan saya membacakan puisi yang berjudul tentang Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Setelah itu nanti ada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, ada tujuan, terus latar belakang, mengapa kita harus berdiskusi tentang visi dari sekolah, ada pernyataan pemantik atau kalimat kumpang. Lalu kita menganalisis visi dari sekolah kita yang sudah ada, apakah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, lalu mengidentifikasikan visi dan mengembangkan program sekolah yang sesuai dengan visi yang berpihak pada murid, lalu kita membuat kesimpulan lalu penutup. Itu adalah agenda diskusi pada pagi hari. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung
Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Bukan lagi aku melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Oke. Baik, teman-teman, itu adalah Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Di sini dilihat apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, semua terlihat Indonesia. Untuk acara selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Saputri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Agustin, Ibu Desi selaku narasumber berkaitan diskusi hari ini, Dewan Guru yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita bisa berada di sini dalam rangka berdiskusi berkaitan dengan bahan ajar yang akan disampaikan oleh Bu Desi berkaitan dengan visi sekolah. Selanjutnya salam serta salam kita limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya selaku kepala sekolah sangat bergembira, sangat senang karena baru saat ini kali ini kita bisa membahas berkaitan dengan visi sekolah. Sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada program guru penggerak, visi misi sekolah, visi apa, biasanya cuma ada dalam bentuk buku saja, namanya TSP, kalau sekarang OSSP berkaitan dengan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa membedah apa itu visi sekolah, bagaimana penerapannya terhadap anak didik kita, apakah itu sudah sesuai atau belum, nanti bisa dibahas dalam diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini berjalan lancar dan bisa menghasilkan yang kita harapkan. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Agustin yang telah membimbing Bu Desi. Mudah-mudahan sampai selesai dan berhasil sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih maju dan mungkin setara dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan acara agenda diskusi ini, yaitu dengan tujuan diskusi. Jadi tujuan kita berkumpul di sini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, apa sih latar belakang di awalnya kita membuat visi. Jadi sekolah itu adalah bagaimana sekolah itu dapat bergerak ke depannya, itu adalah dari visi, ya, visi itu.
tadi kata Bu Agustin kan visi itu bernyawa, bagaimana kita bisa melihat sekolah itu bagus atau tidak dari visi yang akan kita hasilkan ini atau visi dari sekolah ini. Nah, latar belakangnya berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Tugas dari peran guru penggerak adalah menuntun dan menumbuh kembangkan kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat memperbaiki perilaku hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak dan berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dan konsisten peserta didik maupun situasi di sekolah. Untuk mewujudkan diperlukan sebuah visi yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan keenam adalah kreatif. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini sebelum kita akan membuat sebuah visi bersama-sama, ini adalah kita memimpikan kata-kata yang untuk melanjutkan kalimat rumpang. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau membuat sebuah visi, kita tuh pengennya sekolah kita seperti apa sih, murid-murid kita seperti apa. Nah, apa yang kita impikan dari kita ini nanti saya minta diskusi ini ditulis, nanti ditempelkan di dinding sebelah situ, di post-it, nanti saya kasih post-itnya. Nah, nanti dari Bapak Ibu guru yang telah menuliskan apa sih mimpi murid-muridnya, nah nanti dari situ kita akan mencari kesimpulan, oh dari yang memimpikan murid itu seperti apa, yang diharapkan dari Bapak Ibu guru. Nah, kita memimpikan murid-muridnya yang seperti apa, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti saya akan bagikan dulu ininya, post-itnya. Nah, kita akan menjadi sebuah visi itu. Sebelum kita membahas visi dari sekolah, saya akan pengen tahu Bapak Ibu guru tuh memimpikan sekolahnya seperti apa sih gitu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menulis kita memimpikan murid-murid yang seperti apa di sekolah kita ini gitu. Mungkin Bapak Ibu guru boleh menuliskan dari post-it, ya boleh menuliskan di situ, kita mulai diskusinya. Jadi nanti dari beberapa poin boleh ya? Boleh, nggak apa-apa, silahkan dari beberapa poin. Kira-kira nih sekolah kita, ya kan, memimpikan muridnya seperti apa sih? Apakah berkarakter, mandiri, bertanggung jawab gitu, atau impact, ya kan, bertakwa gitu. Jadi bebas. Kira-kira Bapak Ibu guru tuh menginginkan murid-murid di sekolah kita seperti apa? Jadi ini kan perwakilan dari kelas 5, kelas 6 gitu. Bapak, Pak Pur bagian kurikulum masih ya Pak ya? Kemudian Pak Pur bagian kurikulum juga gitu kan. Jadi siapa tahu dengan dengan diskusi ini, apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, kita bisa mengerucut, nanti kita melihat nih visi sekolah seperti apa, apakah sudah sesuai apa belum. Nah, mungkin nanti tinggal kita tambahkan di situnya. Bukan merevisi ya Bu ya, tapi menggali ya Bu ya, menggali apa kira-kira kan sudah yang visi yang sudah ada kita gali kembali dengan masukan-masukan dari guru-guru semuanya gitu ya Bu ya. Sudah Pak? Monggo Pak, kalau sudah boleh ditempel di situ. Kasih saya aja. Monggo. Biar. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan, kalau tadi kita sudah memimpikan murid-murid yang seperti apa di sekolah kita. Nah, sekarang mimpi kita ini, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa. Murid itu apa sih, gimana sih karakternya dia gitu. Nah, ini boleh. Ini sebentar. Belum. Tes Pak.
situasional. Kalau tadi kan kita memimpikan murid yang seperti apa di sekolah kita. Nah, yang kedua adalah kita percaya bahwa murid itu seperti apa gitu. Kita percaya murid itu bagaimana sih gitu. Kita percaya bahwa Siapa murid adalah apa iya gitu ya. Ya. Kita percaya bahwa murid itu misalnya apa? iya Adalah apa gitu kita ya. Menurut pandangan iya orang iya apa? bahwa murid adalah seperti apa? Apakah sebagai kertas kosong? Apakah sebagai penerus bangsa ataukah sebagai apa gitu? Apakah murid yang membutuhkan sebuah ilmu? Jadi kita apa ya? Merangkai mimpi dari kata-kata. Kita percaya murid itu seperti apa sih? Gitu. Jadi kan kalau murid itu kan sebagai benih padi mungkin ya kan, benih apabila tergantung dari siapa yang menanamnya. Tadinya kan atau seperti gelas kertas kosong gitu kan. Nah dari kertas kosong itu tuh murid akan menjadi seperti apa gitu. Jadi kita tuh percaya bahwa murid itu dia seperti apa. Kalau kita sudah, tadi kan kita memimpikan seperti apa murid-murid, dan kita percaya murid itu dia diciptakan memiliki apa gitu kan ya, percaya bahwa murid. Nah terus sekarang adalah di sekolah saya mengutamakan apa? Atau mengutamakan akhlaknya, atau mengutamakan prestasinya, atau mengutamakan apa? Apa yang diinginkan ibu-ibu dan bapak guru? Iya yang diinginkan sekolah kita ini apa yang terjadi? Kemudian kan kita kan ini membuat, jadi kalimat rumpak ini adalah kalimat yang akan kita pakai untuk di sekolah saya mengutamakan apa? Di sekolah kita menginginkan apa? Jadi apa? Misalkan yang kita utamakan apa? Jadi yang kita utamakan. Jadi gini, kalimat rumpak ini adalah nanti adalah satu kalimat yang akan dipakai untuk membuat suatu visi di sekolahan kita. Nah sebelumnya kan kita harus melihat nih kita mau seperti apa nih sekolahnya. Sekolah kita tuh menginginkan seperti apa? Apakah yang berkarakter? Iya, siswanya doang dulu. Iya, berkarakter atau apa namanya? Prestasinya yang bagus gitu kan, atau agamanya gitu kan, atau kemandiri apa menginginkan anak yang mengutamakan kebersihan, mengutamakan berkarakter anak, mengutamakan yang terbaik buat sekolah kita. Ya, seperti itu. Sederhana tapi bisa berjalan. Iya benar. Lebih baik kita simple tapi kita benar-benar yang mencakup semuanya gitu. Sebuah visi itu nggak harus panjang lebar. Yang penting apa sih yang diinginkan gitu. Masih ada lagi, masih ada 4 lagi. Banyak ya? Masih ada 3 lagi. Nah lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Jadi murid itu sadar betul. Murid itu sadarnya seperti apa sih murid? Kesadaran apa sih yang harus yang muridnya sadar? Kesadaran apa? Murid di sekolah kita tuh sadar betul bahwa apa? Kesehatan penting atau apa ya? Ibadah itu penting atau kesadaran dari murid ya. Kenapa dia
sih, maksudnya kesadaran itu kalau misalnya dia itu datang ke sekolah tuh mau ngapain gitu kan. Mereka sadar, oh saya datang ke sekolah itu untuk mencari ilmu gitu, atau saya tuh murid itu bersadar kalau misalnya ke sekolah itu kita akan mendapatkan sesuatu pengalaman, ya kan, dari ilmunya, dari ilmu boleh dapat, dari tingkah laku, atau dari guru itu kan menuntun murid ya. Hargai nyambung. Kuning aja, Miss. Kuning ini iya. Kuning gimana tuh? Kemana mingguan dinilai ini? Enggak ada nilai kok Pak. Ada nilai Pak, buat nilai. Belum, belum. Pink ini kita warga sekolah, di sekolah kita yakin untuk apa? Kita warga sekolah, Guru dan siswa. Iya betul. untuk ngapain ya? Ngapain? Memajukan sekolah. Untuk memajukan sekolah, untuk menciptakan, iya benar bina anak, boleh yang berakhlak mulia, iya betul, kita menciptakan seperti apa? Oh belum ya, itu. Baru lupa nih gue. Iya betul. Warga sekolah kita ini meyakinkan untuk udah Pak Pur. Intinya yang belakang itu Iya. bacanya banyak. Yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Tadi sekarang sama lagi. tadi yakin. Tadi yakin kalau sekolah kita tuh mampu nih. Kalau sekarang paham nih. Apa bos konten gini? Iya, kita dan warga sekolah kita tuh paham bahwa kemampuan dari gitu. Paham. Iya paham. Iya, buat kita. Anak-anak kita dan warga di sekolah kita paham bahwa ya kita ada semuanya. Kan ini kan visi kan buat kemajuan sekolah gitu kan. Buat kemajuan sekolah, buat kecapaian sekolah, keberhasilan sekolah gitu. Kita paham kita tuh mau memiliki apa. Apakah kita memiliki kemampuan yang bagaimana, atau kita memiliki seperti apa gitu. Nah sekarang yang paham ya. Kita paham kalau misalnya kita tuh seperti apa gitu. Apakah kemampuan kita, anak-anaknya kita seperti apa. Mereka keberhasilannya. Baik ibu-ibu semuanya, kita sudah berdiskusi atau mengeluarkan isi hati dari Bapak Ibu tentang
kita memikirkan murid-muridnya seperti apa, kita percaya bahwa murid seperti adalah di sekolah kita mengutamakan apa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kenapa kita warga di sekolah ini yakin dan warga di sekolah ini paham. Dari sini saya akan melihat satu-satu ya. Di sini ada kita memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, dan berakhlak mulia yang dimimpikan oleh Bapak dan Ibu guru. Lalu yang dimimpikan adalah anak murid yang berkarakter, giat belajar mandiri, kreatif, inovatif, kritis, dan toleran. Di sini adalah bertanggung jawab, bertakwa, mandiri, kreatif, dan kritis yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ingin murid yang berakhlak, adab yang baik, mandiri, bertanggung jawab, kreatif. Lalu murid yang soleh dan soleha, memiliki sopan dan santun yang baik terhadap orang yang lebih tua, anak yang berprestasi tetapi berakhlak dan berpikir maju ke depan. Lalu memimpikan siswa dan siswi yang memiliki akhlak yang baik atau adab yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan dasar serta misi. Berarti di sini hampir sama semuanya, yaitu memimpikan murid-murid yang kreatif, kritis, berakhlak mulia, bertanggung jawab. Berarti kesimpulan dari sini saya tuliskan adalah kesimpulannya adalah apa? Memiliki akhlak yang mulia ya. Memiliki akhlak yang mulia. Kan dia berakhlak, adab yang baik, mandiri, bertanggung jawab, kreatif. Itu bisa digabungkan nggak ya? Kalau misalnya itu perbuatan apa? Kalau mandiri, tanggung jawab, dijabarkan satu-satu apa mau digabungkan menjadi apa? Kan berakhlak yang mulia, berkarakter ya. Kan kalau misalnya mandiri, tanggung jawab, sama sopan santun, terus kreatif itu berkarakter ya. Berarti memiliki akhlak yang mulia, berkarakter gitu ya. Berkarakter itu kan karakter ada di situ, mandiri sudah, bertanggung jawab, kreatif, berakhlak mulia, kritis, kolaboratif, toleran. Terus apa lagi? Memiliki akhlak yang mulia, berkarakter, kritis ya, cerdas, apa? Cakap. Ya, cakap. Cakap dalam cakap dalam berpikir gitu ya. Cakap dalam cakap dalam berpikir. Kritis juga itu kan. Kenapa? Termasuk ke dalam kritis juga kan cakap juga. Berarti cakap dalam berpikir. Ya. Jadi kesimpulan dari yang kita memimpikan di sekolah itu memiliki akhlak yang mulia, berkarakter, cakap dalam berpikir. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah? Ada yang ditambahkan lagi? Dari sini? Oke, sudah. Lanjut, kita percaya bahwa murid adalah murid sebagai seorang yang memiliki potensi dan kemampuan. Terus murid adalah siswa yang memiliki karakter yang beragam sehingga mereka bisa mengembangkan bakat mereka, memperhatikan adab yang berlaku, insan-insan yang memiliki potensi atau karakter yang berbeda-beda sehingga kitalah yang akan mengarahkan dan menjaga dari potensi-potensi atau karakter tersebut. Lalu di sini murid merupakan aset bangsa, harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Di sini adalah murid sebagai penerus bangsa, harus dijaga dan dikembangkan sesuai bakat dan kemampuannya. Murid adalah seorang anak yang putih bersih, kita yang memberi motivasi, atau anak murid yang perlu kasih sayang atau bimbingan. Kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki bakat ya.
Kesimpulan adalah Potensi. 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 Murid memiliki potensi ya, bakat, sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan yang dimiliki ya, murid memiliki potensi bakat Yang berbeda. yang berbeda ya, Yang beragam. yang beragam. Di sini adalah di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, asah asih asuh, maju, lengkap untuk pembelajaran, mengutamakan berakhlak mulia dan karakter profil Pancasila, mengutamakan pendidikan, adab, akhlak, ilmu, berprestasi, kompeten, mandiri, anak berakhlak, berprestasi, berbudaya mandiri dan beriman ya. Mengutamakan karakter, akhlak mulia, bertanggung jawab terhadap semuanya, cerdas dan kreatif. Yang ini mengembangkan karakter dan potensi yang dimiliki oleh siswa secara optimal. Jadi di sekolah kita lebih mengutamakan akhlak ya. Pertama akhlak ya. Utamakan akhlaknya, akhlak, terus Kayaknya tuh itu deh pendidikan karakter ya. ya pendidikan ya. Diutamakan akhlak, pendidikan karakter ya. Iya, sepakat kita. Ya kan, yang mengutamakan kita mengutamakan apa kan di sekolah kita mengutamakan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan berkarakter sesuai profil Pancasila itu aja kan profil Pancasila itu kan ya. Udah semua ya kalau namanya karakter terus Ya. ya. Sesuai profil pelajar. Tambahin ber deh situ. Kenapa? Karakter. Di sini murid sekolah kita sadar betul bahwa ada yang jawaban mereka akan dididik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berakhlak mulia, terus dihargai, berakhlak baik, cerdas. Kesadaran diri murid adalah belajar, kerjasama, ingin berkawan, ingin dihargai. Murid kita sadar sekali bahwa akhlak mulia itu sangat penting karena berilmu tanpa berakhlak tiada guna. Terus di sini pendidikan, ibadah, sopan santun, perilaku, kehidupan sosial dengan teman penting. Di sini sadar akan pentingnya sekolah menuntut ilmu, sadar akan pentingnya disiplin dan bertanggung jawab. Jadi murid sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan ya, pendidikan pendidikan apa nih? Pendidikan mengubah itu mereka menjadi iya. Pendidikan dan murid kan sekarang Iya. mereka sadar bahwa pendidikan itu merubah anak menjadi orang yang lebih baik lagi. apa ya? Dia siap berperilaku jadi dari sini kesimpulan pendidikan pendidikan itu merupakan suatu hal yang harus ya kewajiban ya. pendidikan suatu yang Pendidikan itu suatu kewajiban yang harus mereka lakukan dengan kesadaran. ada kewajiban harus membahas semuanya. Iya, kewajiban tidak usah pakai harus. Pendidikan merupakan kewajiban, ya kan? Merupakan suatu kewajiban. Merupakan suatu kewajiban, Yang akan membawa mereka yang akan membawa mereka yang akan membentuk mereka ya, yang akan membentuk mereka menjadi pribadi yang
menjadi pribadi yang siap menghadapi globalisasi. Era globalisasi. Globalisasi atau perkembangan zaman? Era globalisasi apa mau perkembangan zaman? Globalisasi. Pendidikan merupakan suatu yang akan membentuk mereka yang siap akan menghadapi kemajuan zaman. Jadi apa? Disiapkan menghadapi perubahan globalisasi. Kalau pakai globalisasi nggak pakai perubahan. Menghadapi globalisasi aja ya. Globalisasi. Nah, globalisasi udah. Perubahan zaman nggak usah karena itu juga. Ini pengertiannya lebih luas. Ya, sip. Nah, di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi anak secara optimal, menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang siswa dan tenaga pendidikan yang generasinya hebat dan berakhlak, mengembangkan potensi anak, memajukan sekolah, membentuk kepribadian positif. Warga sekolah kita yakin untuk membimbing anak-anak menjadi warga sekolah yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak, lalu menciptakan anak-anak yang memiliki akhlak atau adab yang baik, yang berkompetensi dan demokratis. Yang terakhir adalah untuk menciptakan penerus bangsa yang kreatif, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Maka guru harus bergerak dan menggerakkan. Berarti kita warga sekolah ini yakin untuk apa nih? Untuk kemajuan sekolahan kan ya? Kemajuan. Jadi di sini kesimpulannya adalah bisa mengembangkan potensi ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi yang ada bagi warga sekolah. Kalau warga sekolah kan semuanya, pendidik sama peserta didik. Warga sekolah. Mengembangkan Potensi yang dimiliki warga sekolah. warga sekolah. Tapi jangan lupa dengan definisinya. Bisa mengembangkan potensi yang dimiliki warga sekolah. Untuk mencapai Kemajuan. Kan karena ini kita Ini kan yang utak mulia. ya. Kita Harus ada warga itu sekolah ya. ini, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki warga sekolah yang berakhlak mulia ya. Yang berakhlak. Jadi mau gimana? Jadi berakhlak mulia aja. apa? Yang berakhlak mulia aja. Oke. Karena kan itu udah mencakup semua. Terus gue tadi sih loh. Siap. Sekarang kan peserta diskusi. Namanya diskusi kan memang harus begini, harus menerima semuanya ya kan. Kita dari warga sekolah di sekolah ini paham bahwa kita sebagai warga sekolah paham untuk mewujudkan cita-cita dan menuju kemandirian serta berjiwa sosial. Paham bahwa anak-anak kita memiliki kemampuan yang berprestasi yang bisa diasah untuk menjadi orang hebat. Kita paham, warga di sekolah ini paham bahwa sekolah membutuhkan guru yang bertanggung jawab, wali murid yang mendukung kegiatan sekolah, dan anak yang menghormati atau menghargai guru. Kita juga paham bahwa dapat menggerakkan potensi yang ada pada siswa. Kita paham bahwa anak-anak didik kita adalah penerus bangsa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita paham sebagai guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menjadi guru yang menggerakkan siswa atau siswi untuk belajar secara mandiri atau berkelompok. Jadi kesimpulannya adalah kita paham Kemajuan sekolah bisa diraih dengan kerjasamanya guru dan Warga sekolah dan orang tua siswa. Kemajuan sekolah akan tercipta. kita sekolah paham bahwa kemajuan warga sekolah dapat dicapai. kemajuan sekolah Dapat tercapai dengan adanya dapat Diwujudkan. Dapat diwujudkan. dapat terwujud apa diwujudkan? Terwujud dengan adanya kerjasama. terwujud dengan adanya kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi antara sekolah dengan Warga sekolah. kolaborasi antara seluruh warga sekolah gitu ya. Warga sekolah. Kolaborasi antara warga sekolah ya. Iya, sekolah dan dan orang tua Antara warga sekolah dan wali murid dan orang tua. dan orang tua siswa. warga sekolah
dan orang tua siswa. jadi ini adalah kesimpulan. Jadi saya bacakan ya. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak mulia, berkarakter, cakap dalam berpikir. Kita percaya bahwa murid adalah yang memiliki potensi, bakat yang beragam sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Di sekolah kita mengutamakan akhlak, pendidikan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan merupakan suatu kewajiban yang akan membentuk mereka yang siap akan menghadapi globalisasi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki warga sekolah yang berakhlak mulia. Dan kita dan warga sekolah ini paham bahwa kemajuan sekolah dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara warga sekolah dan orang tua. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari sini itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan sudah. Nah, menganalisis visi sekolah yang berpihak pada murid. Visi di sekolah SDN Jombang 01 adalah terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, menguasai iptek dan berwawasan lingkungan. Tadi pada saat di latar belakang saya menuliskan bahwa visi itu harus sesuai atau berpihak pada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Bapak Ibu tadi nih, setelah kita membuat kalimat rumpang, apa yang kita impikan, apa yang kita percayakan, apa yang kita utamakan, yang kita sadar, kita yakini dan kita pahami, kira-kira apakah visi di sekolah kita ini sudah sesuai dengan apa yang tadi Bapak Ibu cita-citakan atau belum? Tadi kan sudah kita mau memikirkan apa sih? Kita yang diimpikan adalah yang mulia, berkarakter, cakap dan berpikir. Sudah ada belum? Takwa sudah ada, ya kan? Terus apa lagi? Prestasi sudah ada, ya kan? Budaya sudah ada. Oke, berarti ya. Berarti apa yang kita impikan pada murid sudah ada dalam visi sekolah kita. Oke, sekarang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid yang memiliki potensi, bakat yang beragam sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Ada tidak visinya? Ada ya, berprestasi, terus sama berwawasan teknologi sama berwawasan lingkungan ya. Berarti sudah sesuai nih apa yang sudah ada. Nah, terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak, pendidikan karakter sesuai program Pancasila. Ada dong? Ada. Sesuai kan? Beriman, ya kan? Program Pancasila tadi ada 6 kan? Berarti sudah sesuai ya. Bertakwa, berprestasi. Kita cek satu-satu makanya sesuai nggak nih? Terus murid di sekolah kita tuh sadar betul bahwa pendidikan merupakan suatu kewajiban yang akan membentuk mereka yang siap menghadapi globalisasi. Teknologi ada ya, globalisasi iptek ya, dari ipteknya kita ngambilnya ya, sadar betul. Berarti karena yang namanya pendidikan itu tidak mungkin kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimanapun yang tadinya kita nggak nulis di kapur ya, sekarang udah pakai whiteboard, bisa pakai internet, lewat WhatsApp, lewat email pokoknya. Jadi ikut mengikuti perkembangan jalan. Berarti sudah ada ya. Nah, yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki warga sekolah yang berakhlak mulia. Berarti sudah ya terwujudnya beriman dan bertakwa sesuai sama visi di sekolahan kita. Dan yang terakhir adalah kita paham kemajuan sekolah dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara warga sekolah dan orang tua siswa. Ya. Nah, dari berwawasan lingkungan, kita berkolaborasi di wawasan lingkungan berarti kan seluruh warga, baik guru, baik penjaga sekolah, baik tenaga pendidik sama orang tua murid. Oke. Berarti sudah sesuai ya visi kita. Menurut Bapak Ibu sesuai nggak sih? Sesuai. Oh, sesuai.
Oke. Ada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi? Ada perubahan? Kira-kira? Tidak. Itu udah selesai. Apa saja? Oke. Nah, kira-kira nih ya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang di sekolah kita? Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu inginkan nih? Kira-kira apa yo? Dukungan. Apa? Dukungan orang tua. Dukungan. Terus Dukungan terus apa lagi? Kira-kira ini? Nah, apa jadi orang tua kepada sekolah ini untuk apa tuh? Apakah apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua kepada sekolah untuk mewujudkan visi? Jadi guru apa? Dukungan dari apa? Dari siapa? Dari orang tua. Dari orang tua. Kepala sekolah terutama. Orang tua, kepala sekolah, terus guru yang guru, terus dan anak itu sendiri. siswa ya. Oke, terus Warga masyarakat di sekitar sekolah. dan lingkungan ya. Kolaborasi. Nah, terus dari kolaborasi yang didapatkan guru, orang tua, kepala sekolah mewujudkan visi sekolah itu kan selain kolaborasinya dalam berbentuk apa nih? Maksudnya mau apa nih? Bagaimana maksudnya? Maksudnya selama ini mewujudkannya seperti apa gitu? Apakah merumuskan program-program kayaknya. merumuskan program-program ya? Kegiatan yang akan dilakukan. Merumuskan program. Kegiatan. Bisa menyampaikan tujuan sekolah. Iya. Ya. Yang didiskusikan ya. Iya. Diskusikan. Kita misalnya membantu dalam lomba apa? Bisa kayak lomba Tadi tadi ya, merencanakan ya, merencanakan kegiatan-kegiatan ya. yang menuju kepada kemajuan sekolah. Oke, jadi kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk menjaga visi adalah dukungan ya, dukungan dari orang tua, kepala sekolah, guru, siswa, sekolah, lingkungan warga di sekitar sekolah. Lalu merumuskan program kegiatan untuk mendiskusikan tentang kemajuan sekolah ya. Terus yang terakhir adalah merencanakan kegiatan-kegiatan untuk menuju kepada kemajuan sekolah. Kayaknya merencanakan itu Apa ya? Oke, merencanakan nomor 1 ya. Iya, coba direncana. Oke, 2 baru merumuskan ya. Yang pertama dukungan dulu, yang kedua rencana, yang ketiga baru merumuskan. Oke, lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa yang kira-kira maksudnya? Jadi kan visi kita adalah terwujudnya siswa beriman, bertakwa, berprestasi, budaya, menghasilkan dan berwawasan lingkungan. Nah, dari visi yang sudah kita miliki di sekolah, apa sih kegiatan yang dilakukan orang tua, kepala sekolah agar visi itu dapat terwujud? Pembiasaan. Apa? Pembiasaan. Misalnya dalam ibadah, pembiasaan dalam ibadah, berapa sih ini? baru apa tuh orientasi ya? Apa pengarahan? Ada pengadaptasi ya. Maksudnya Berarti bentuk kegiatannya pertama apa? Yang pertama kira-kira yang diperlukan apa itu? Pembiasaan sehari-hari dulu. orientasi itu Iya, orientasi dulu baru pembiasaan orientasi dulu. orientasi Kebiasaan. kayak penataran dulu kita. Iya, terus baru dari situ melakukan pembiasaan ya. Kebiasaan sikap ya. Sikap sopan santun kayak 5S tiap hari kita udah lakuin ya. 5S terus sholat duha ya kan? Ibadah. Jaga kebersihan itu juga Biasa biasa. ya, Mas kan? 5S iya, membuang sampah ya, membuang sampah. Terus apa lagi kira-kira kegiatan dapat dilakukan guru, orang tua ini apa namanya kebiasaan lombit ya? Jadi apa? Lombit, misalnya orang tua yang punya skill apa Oh misalnya ya, anak, jadi mengembangkan potensi untuk mengarahkan memanfaatkan iya. lebih Dengan orang tua untuk menggali potensi yang atau ada. kolaborasi ya, kolaborasi dengan dengan orang tua ya. untuk menggali potensi yang ada. Jadi ini boleh nih kayak gini nih. Jadi kita kira-kira bisa melakukan seperti ini. Misalkan kayak misalnya dulu ada yang bisa apa? Mungkin
kalau misalnya boleh nih kita sekali-sekali ya pada satu upacara bendera, bukan kita aja nih sebagai pembina upacara, tapi kita ngambil dari luar. Misalkan kita nanya nih, siapa polisi atau siapa abri, iya kan narasumber gitu kan, dia biar anak itu termotivasi. Oh iya saya mau jadi polisi, oh iya saya mau jadi abri, gimana tuh? Jadi kita bikin mengadakan program seperti itu. Nah, dalam mengadakan itu, makanya kita survei dulu nih orang tua. Kita bisa kolaborasi dulu sama komite, ya kan? Mungkin bulan ini seminggu 2 kali atau sebulan sekali bisa seperti itu, ya kan? Sebulan sekali kita kolaborasi dari komite itu, mungkin dari kelas 6 dulu atau nanti bulan depan dari kelas 5. Oh iya, dari komite kelas 6 tuh ada yang polisi dan dia bisa menyempatkan waktu, mungkin sewaktu-waktu bisa datang ke hari Senin untuk upacara atau seperti apa, begitu ya? Bisa mungkin ya, program apa namanya? Berarti itu program Itu namanya program apa ya? Inspirasi Day. Apa? Edukasi. Inspirasi ya? Program inspirasi. Terus apa lagi kira-kira yang buat apa ya, mengembangkan kegiatan visi di sekolah ini selain tadi itu kan, selain memanfaatkan tadi kan orang tua yang memiliki keahlian gitu kan, keahlian kalau kalian berarti kan membantu dalam PL 2L terus program inspirasi D yang setiap hari Senin ya. Kayak inspirasi anak-anak yang alumni yang udah berhasil. Oh iya, Bisa. ya boleh ya. Inspirasi yang setiap Kita datangkan alumni ya. Alumni atau anak stand datang kan? Oh iya. Berarti itu program inspirasinya bisa dari orang tua, bisa juga dari alumni ya. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak program yang lain lagi selain ini? Apalagi nih kira-kira Bapak Ibu? Ayo mau sudah dikeluarkan, kira-kira mau ngapain buat sekolah kita maju nih, gitu kan? Karena apapun narasumber dari luar juga bisa. Oh, Misalnya iya. dari narasumber ya. jadi mendatangkan, kalau ini mendatangkan narasumber khusus untuk gurunya. Ya, guru dan Siswa, ada Oh, siswa di ada luar. siswa. Tentang profesi apa gitu. Kayak Narasumber. perkenalan narkoba kan bisa. Ya, oke, narasumber untuk apa nih? Guru dan siswa. Untuk guru dan siswa. Kalau pendidikan kayak Arif Hakim ya itu. Terus kira-kira apa lagi nih programnya? Program apa lagi nih kira-kira yang untuk memajukan sekolah? Ternyata sekolah. Jadi kita memiliki karakter khusus yang kita miliki di sekolah Jombang 1. Jadi, oh iya ternyata Jombang 1 itu sudah melakukan program seperti ini loh. Misalkan kalau misalnya nih dari Jombang nih ya, kalau di sejombang nih yang melakukan 5S baru di sekolah kita aja, ya kan? Nah, terus kalau sholat duha mungkin seluruhnya, ya kan? Nah, kira-kira apa lagi nih? Melakukan pembiasaan apa? Program apa? Market Day ya. Terus selain Market Day apa lagi? Ini Jumat bersih. Pameran, Oke, pameran hasil karya anak. Terus apa lagi kira-kira? Program apa lagi nih biar apa? Pameran hasil karya anak. Kalau enaknya sih sebetulnya per 6 bulan Iya. per semester. Jadi semester 1 ini pas bagi rapor nih harusnya ya taruh nih di ujung ada pameran. Jadi anak-anak tuh orang tua sambil nunggu bagi rapor antrian, dia bisa lihat bahwa oh ternyata hasil kelas 1 ini ya, hasil kelas 2 ini ya, oh ini anak saya keren banget, ya kan? Per gimana, ya kan? Pameran hasil karya anak ya, per 6 bulan berarti. Iya. Jadi gini, kalau misalnya proyeknya itu, makanya ini kan program gitu. Nanti kan kita mau rapat nih ya, rapat ini kita informasi nih ke teman-teman. Ayo kita biasakan ada proyek. Jadi per 6 bulan kita pameran hasil karya gitu. Apa itu entah kubus kita bikin atau poster sesuai dengan apa yang kita pelajarin aja. Pasti ada loh, nggak mungkin kan? Pasti kita ada kan 1-2 mah. Jangan kebanyakan juga, bingung naruhnya di mana. Yang paling
paling bagus kita pilih. Iya. Ada lagi kira-kira apalagi selain itu? Jadi biar sekolahan Jombang 1 itu terlihat beda dari sekolahan yang lain. Guru-guru, nah itu kan kalau misalnya buat lingkungan kira-kira buat gurunya apa ya? Itu narasumber. Kira-kira apa lagi nih kalau guru-guru? Karena kalau guru-guru kan Cari motivator, biar berubah. biar motivator ya. Terus ada lagi, nah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rencana Prakasa Perubahan ini? Bagaimana rancang waktu? Nah rancang waktu, kira-kira tadi kan dukungan orang tua Kepsek guru pasti setiap saat, ya kan? Terus merumuskan program kegiatan untuk mendiskusikan, merencanakan kegiatan-kegiatan menuju kepada kemajuan sekolah. Ini rencananya kan. Nah, kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kan kebiasaan beribadah ini udah setiap minggu ya. Maksudnya kalau misalnya 5S itu udah setiap hari, ya kan? Kalau ibadah itu kan udah seminggu sekali, ya kan? Terus kalau apalagi Jumsi, Jumat bersih juga ya. Jumat bersih ini kita mau ngadain setiap seminggu 2 kali, seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi setelah anak-anak sholat duha, kita lakukan kayak apa sih kayak Seminggu sekali. seminggu sekali. Operasi semut gitu. Kayak operasi semut ya. Jadi mulai Jumat besok sudah kita bisa laksanakan anak-anak begitu selesai itu jangan langsung masuk ke kelas, tapi dibiasakan untuk Jumat besok ambil minimal satu anak satu sampah. Operasi semut. Iya, melakukan operasi semut ya di sini. Atau dibikin piket. Apa? Beda. Kelas. Tingkat juga udah itu. Kalau itu kan rutinitas di kelas, kalau ini buat di lingkungan Bu Yanti. Iya, maksudnya kayak sana sebelum masuk, misalnya hari Senin kelas 5, berarti 5 yang harus ngambilin sampah di lapangan. Jadi kan mereka mau jaga. Besok kelas 6, besok kelas 3, besok kelas 2 kayak gitu. Gimana? Bergiliran maksudnya tiap hari tuh. Jadi pas bel masuk, Tiap ruangan aja, tiap kelas aja. Itu tiap kelas gitu. Itu Gimana? masih kesadaran aja, nggak usah sembarangan. mereka sadar. Kelas 1 kali. Kelas 1 ya. Jadi gimana? Tetap Jumsi apa tiap hari? Jumsi aja, oke, Jumsi seminggu. Terus memanfaatkan kolaborasi dengan orang tua atau menggali potensi untuk memajukan sekolah. Jadi kalau misalnya ada FL2SN, kira-kira bisa nggak gitu, kita mewujudkan program ini? Mendatangkan orang tua. Misalnya punya alias apa? Mungkin kita akan memulai pada semester depan. Ya kan, kalau semester ini kita sudah besok hari Senin sudah mulai mid semester, kayaknya tidak bisa ya. Udah nggak aja, FL2SN udah mau gitu ya? Iya. FL2SN udah kan? Belum. Iya, udah dikit lagi kan? Iya. Berarti Maret. Oke. Jadi untuk program ini, program orang tua dan program Inspirasi Day, kita akan memulai pada ajaran semester 2 ya. Di situ kita mulai dari kelas berapa dulu nih? Dari kelas berapa dulu? Dari kelas 6. Alumni atau orang tua ya, semester 2 ya. Semester 2 ini apa? Terus ada alumni Bu Ati, nanti saya bagi Pak besok hari Senin suruh wajib. Alumni aja kalau kita apa? Wajib bapak alumni. Terus kira-kira narasumber untuk guru untuk apa ya? Maksudnya untuk perbaikan kita, menambahkan ilmu, menambahkan Satu kira-kira. pengusaha bapaknya. Dia baik semuanya. Pak Abu kasih tahu gimana? Nanti Pak tahu Bu. Narasumber, kira-kira narasumber kira-kira berapa maksudnya berapa, kan nggak mungkin tiap bulan ya kalau narasumber ya. Itu kan kalau narasumber itu kan untuk bagi murid dan bagi guru 10 orang berarti. Nah, bagi murid dan bagi guru. Tergantung ya nih. Ya, Yang akan capaiannya. Enggak capaiannya apa dulu Bu? Iya. Rencana dulu apa? Ya, kita rencanakan ya. Iya, Semester nanti depan aja. ya. Apa yang akan kita Kita rumuskan dulu. bentuk apa dulu? Kan nggak semudah kita mencari. Iya, narasumber susah. Iya. Berarti Kalau berpolisi dia juga punya tugas. iya, makanya betul. Diinformasikan terlebih dahulu. Oke. Terus market day. Market day ini mau kita adakan setiap semester ada ya.
Pokoknya jadi kayak tahun ini kan semester ini kelas 6 kelas atas ya. Berarti semester depan kelas bawah ya. Berarti semester 1 besok kan kita kelas 6 ya sudah ada. Kelas 5 kalau mau boleh, tapi beda hari. Kalau kita sudah hari Sabtu ya. Nanti semester 2 itu kelas bawah ya. Kira-kira pameran hasil karya besok kan kita mau bagi rapot nih tanggal sekitar 20-an ya Pak ya? Siap. Kesimpulannya dari diskusi yang sudah kita alami dari tadi, kita membuat kalimat tumpang, terus kita membuat kesimpulannya adalah di mana visi dari sekolah ini adalah terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, menguasai iptek dan berwawasan lingkungan ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kita juga sudah membuat program-program apa saja yang akan kita lakukan ya, apa yang kita lakukan untuk pencapaiannya ya, untuk pencapaiannya visi di sekolah kita ini ya. Semoga semester depan kita benar-benar tergerak dan menggerakkan seluruh warga di sekolah kita ini untuk menjadikan Jombang 01 itu sekolah yang diminati oleh lingkungan sekitar dan menghasilkan generasi-generasi penerus yang hebat ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Jadi semoga kita semua bisa belajar menunjukkan anak ya, kelulusan yang hebat berakhlak mulia ya, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu guru semuanya. Semoga benar-benar semester depan ini sekolah kita bisa bergerak ya bersama-sama. Ya, terima kasih diskusi yang sangat menarik ya. Setelah kita melihat kembali, mengkaji kembali, ternyata sebenarnya dari dulu visi itu sudah ada ya. Cuman kadang kita ditenggelamkan dengan berbagai aktivitas, rutinitas kita. Jadi kita seolah-olah berjalan di tempat yang sama ya. Pentingnya kita membangun diskusi, pentingnya kita membangun komunikasi. Hubungannya komunitas praktisi itu untuk kita senantiasa melakukan penyegaran seperti ini. Sangat luar biasa sekali. Akhirnya juga setelah kita diskusi seperti ini, muncullah ide-ide program-program yang baru. Bersyukur sekali sekolah sudah mulai membuka untuk bekerja sama dengan stakeholder yang di luar ya, pemberdayaan alumni tadi, pemberdayaan orang tua. Saya di sekolah juga seperti itu. Jadi setelah mengawali itu, akhirnya malah alumni yang datang menawarkan diri. Jadi sekarang udah nggak pusing dengan program gitu ya. Kita dari awalnya memang berat, awalnya memang kayaknya pekerjaan menambah gitu ya. Tetapi dampaknya ke anak juga, anak-anak jadi bergairah. Itu tadi kita menciptakan pembelajaran yang membuat anak-anak nyaman, aman, bahagia gitu ya. Dampaknya pasti akan luar biasa. Sebab anak-anak ini ketika berproses dengan bahagia, dengan senang, hasilnya pasti nggak akan mengkhianati. Ya, jadi bersyukur sekali, berterima kasih buat waktu ini. Saya juga tidak akan berlama-lama karena sebentar lagi ya Pak ya akan dilanjutkan dengan diskusi intern. Terima kasih Ibu Desi, terima kasih Bapak Safrudin, terima kasih Bapak Ibu semua buat kesempatan siang ini. Tetap terus semangat, menjaga semangat ini yang perlu ya Pak ya. Kadang di awal kita semangat gitu, nanti kita ditenggelamkan lagi. Iya, makanya nanti Ibu Desi juga bisa berbagi praktik baik bagaimana tetap menumbuhkan komunitas praktisi supaya diskusi hangat seperti ini tetap terus. Memang perlu dilakukan secara berkala, tidak cukup hanya sekali ya, berkala, karena itu tadi kita kan udah banyak pekerjaan tuh tenggelam gitu. Padahal ya kita sudah tahu sih sebenarnya ini ya. Sudah tahu
apa yang dimau murid, kita punya kapasitas tuh kita sudah tahu, cuman karena itu tadi kita sering ditenggelamkan dengan kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan akan tugas dan tanggung jawab kita. Makanya perlu kita mengambil jeda, menarik diri sebentar untuk memperkuat tim yang ada melalui diskusi-diskusi seperti ini. Jadi terima kasih sekali, tetap semangat memberi dampak buat anak didik kita. Terima kasih ya. Terima kasih.